Sejarah ini diawali oleh pria bernama Benjamin Burbot atau yang lebih dikenal sebagai Ben Burbot. Ia adalah seorang penikmat musik cadas asal Prancis yang dibesarkan oleh keluarga dari kalangan kelas pekerja. Kehidupan yang keras dan penuh perjuangan berhasil membentuk karakternya bermental baja dan memiliki tekad yang luar biasa. Ia mulai menyukai musik ketika berumur 12 tahun hingga mengkoleksi kaset dari beberapa band metal seperti Venom, Black Sabbath, dan masih banyak lagi. Meski sang ayah bukan seorang musisi, namun Ben mendapatkan banyak pengetahuan tentang musik dari pengalaman dan cerita ayahnya. Setelah itu ia terlibat dengan skena punk dan hardcore ketika berusia 20 tahun dan bekerja sebagai asisten di perusahaan untuk membantu ekonomi keluarganya. Namun kecintaannya terhadap musik jauh lebih besar yang membuat Ben memilih keluar dari pekerjaannya dan memilih menjadi promotor musik di acara sederhana dengan menampilkan semangat kebebasan berekspresi, anti diskriminasi, dan anti otoriter. Hal itu ia lakukan karena ingin memberikan ruang untuk band underground yang selalu diabaikan oleh industri musik dunia. Menurut beberapa sumber, Ben dikenal sebagai orang idealis yang menjunjung tinggi sikap DIY dan menolak kerjasama dengan pihak lain atau sponsor besar karena dianggap tidak akan sejalan dengan pemikirannya. Tak hanya itu, teman-temannya sampai menggambarkan Ben sebagai pria karismatik yang memiliki ide luar biasa. Ia menggelar festival musik bukan mencari keuntungan, melainkan ingin menunjukkan rasa solidaritas di skena musik bawah tanah yang selalu terpinggirkan. Hal itu cukup menunjukkan jika Ben memiliki jaringan yang luas hingga membuat dirinya sangat dihormati oleh banyak orang. Pada November tahun 2000, Ben bersama temannya membentuk CLS Crew atau Do It Yourself Hardcore Crew dan mulai menyelenggarakan acara komunitas di bar kecil dengan mengundang band hardcore seperti Agnostic Front dan Scarhead. Kemudian pada awal tahun 2001, Ben bertemu dengan teman lamanya Nicholas, seorang pembisnis hebat dan pemilik perusahaan ternama. Di sana Ben bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang promotor acara musik yang membuat Nicholas sangat terkesan dengan ceritanya. Bahkan ketika Ben akan menyelenggarakan festival besar bernama Fury Fest, Nicholas sampai memberikan suntikan dana sebesar $50.000 karena terkesan dengan tekad dan pendiriannya. Berkat bantuan Nicholas, Ben bersama Yohan, sahabat baiknya, kembali menggelar Fury Fest pada tahun 2002. Acara tersebut dianggap sebagai festival musik ekstrim pertama di Prancis dengan menampilkan banyak band dari berbagai genre seperti Agnostic Front, Strife, Scarhead, dan masih banyak lagi. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 400 penonton yang datang dari seluruh Prancis, dan sejak saat itu Ben terus menggelar festival tersebut yang digambarkan sebagai festival tahunan paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Di tahun berikutnya, ia mulai mendatangkan band dari berbagai genre yang berhasil menarik perhatian para metalhead di seluruh Eropa. Namun karena masalah finansial dan manajemen yang buruk, Fury Fest akhirnya harus dihentikan pada tahun 2005 hingga membuat banyak orang menganggap jika hancurnya festival yang ia bangun akibat terlalu idealis. Pada tahun 2006, Ben mendirikan perusahaan Hellfest Production yang dijalankan oleh teman-temannya secara kolektif tanpa bantuan dari orang lain. Ia kemudian menggelar festival musik yang jauh lebih besar bernama Hellfest atau yang lebih dikenal sebagai Hellfest Summer Open Air. Festival tersebut digelar di kota kecil Prancis dengan menampilkan lebih dari 60 band dari berbagai genre seperti Motorhead, Cradle of Filth, Cannibal Corpse, Kreator, dan masih banyak lagi. Festival tersebut dihadiri oleh lebih dari 20.000 penonton yang berasal dari seluruh penjuru Eropa. Dengan mengusung tema semangat DIY, Ben akhirnya berhasil membentuk identitas Hellfest sebagai ruang terbuka bagi musik ekstrim dari berbagai kalangan. Menurutnya, Hellfest bukan sekedar festival musik karena ia membawa ideologi dan filosofi untuk mencerminkan semangat komunitas metal dan nilai kebebasan berekspresi. Sebagai festival yang memiliki semangat anti-mainstream, Hellfest tidak hanya berfokus pada satu genre, namun merangkul semua genre seperti heavy metal, punk, hingga black metal yang paling eksperimental.
Festival tersebut juga menjadi ruang bebas untuk musisi dan para penonton di mana mereka bisa mengekspresikan diri tanpa batasan sosial karena Hellfest berdiri atas dasar anti-otoriter, anti-dogma, dan anti-sensor. Banyak band yang tampil di Hellfest membawa isu sosial, politik, rasial, agama, eksistensi, dan beberapa band juga membawa lagu dengan tema lirik yang membahas tentang perang, kematian, korupsi, dan penderitaan manusia sebagai kritik juga perlawanan terhadap pemerintahan. Bahkan band sampai mengatakan jika Hellfest adalah festival yang mengusung nilai solidaritas tanpa memandang usia, agama, gender, seksual, atau latar belakang. Hal itu ia lakukan untuk memperkuat identitas metalhead sebagai keluarga besar, bukan sekedar penikmat musik biasa. Bonjour, je m'appelle Il est né d'une volonté commune de continuer l'aventure en offrant aux gens un côté professionnel. Pada tahun 2007, Hellfest kembali digelar di lokasi yang sama dengan mendatangkan band yang lebih brutal dan lebih mengerikan seperti Slayer, Korn, Napalm Death, Lamb of God, Emperor, Behemoth, dan masih banyak lagi. Festival tersebut digelar selama 3 hari dan dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton dari berbagai negara. Namun karena cuacanya memburuk dan terjadi masalah teknis, Korn dan Lamb of God memutuskan untuk tidak menggelar pertunjukan. Meski saat itu cuaca sangat ekstrim dan membuat lokasi festival menjadi kolam lumpur, namun Slayer tampil dengan penuh energi di tengah hujan yang semakin membesar. Tak hanya itu, Hatebreed dan Behemoth juga tetap menggelar pertunjukan yang membuat para penonton semakin menggila. Kemudian salah satu penampilan yang sangat ikonik ketika Immortal tampil dengan aksi panggung yang sangat mengerikan. Selain Abad terus mempromosikan ideologi satanisme di atas panggung, para penonton juga membentuk area mosh pit dengan energi yang luar biasa. Para jurnalis sampai menggambarkan pertunjukan Immortal sebagai pertunjukan paling sakral karena mampu mengendalikan para penonton di saat cuaca semakin memburuk. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2009, Hellfest terus digelar setiap tahun dengan menampilkan banyak band dari berbagai genre. Jumlah penonton juga semakin meningkat, diperkirakan mencapai 200.000 penonton yang datang dari berbagai negara. Meski festival tersebut mendapatkan keuntungan jutaan dolar, namun band memilih menyumbangkan sebagian pendapatannya ke beberapa yayasan sosial di Prancis tanpa diliput oleh media. Hal itu membuktikan jika band adalah orang yang memiliki rasa empati dan solidaritas yang sangat kuat. Well, this one's simply called Pada tahun 2010, band kembali menggelar festival untuk merayakan ulang tahun Hellfest yang ke-5 tahun. Selain menggunakan konsep 4 panggung untuk pertama kalinya, Hellfest juga menyediakan kontes tato, bazar, dan bar untuk memanjakan para penonton. Selain itu, ia mendatangkan lebih dari 200 band terkenal seperti Kiss, Alice Cooper, Sepultura, Exodus, dan masih banyak lagi. Bahkan band sampai berani menanggung resiko dengan mendatangkan band black metal kontroversial seperti Marduk dan Watain yang saat itu sedang terlibat masalah karena penistaan agama. Hal itu ia lakukan untuk menjadikan Hellfest sebagai panggung kebebasan tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Karena hal itu, media menggambarkan Hellfest sebagai festival terbesar yang pernah digelar di Eropa dengan menampilkan banyak band dari berbagai genre. Konsep 4 panggung yang mereka gagas berhasil membuat para penonton terkesan, dan dengan harga tiket yang terjangkau membuat Hellfest sebagai festival musik tahunan yang layak ditunggu oleh banyak orang. Kemudian, Hellfest memecahkan rekor dunia sebagai festival musik metal dan bintang tamu terbanyak di dunia. The Forbidden Fires. Namun 2 minggu setelah festival tersebut digelar, band menerima surat teguran dari pemuka agama gereja Katolik yang sangat dihormati di Perancis. Band dituduh sebagai orang yang akan merusak moral anak bangsa karena mendatangkan band black metal yang digambarkan sebagai band satanik dan anti agama. Seorang politisi bernama Philip juga menyebut jika Hellfest sebagai festival satanis yang tidak sejalan dengan budaya, norma, dan nilai agama di Perancis.
Gerakan keagamaan Katolik Prancis sampai menggugat Hellfest ke meja pengadilan dan membuat petisi anti Hellfest yang mendapatkan dukungan dari ribuan masyarakat di Prancis. Mereka menyebut Hellfest sebagai festival yang mencerminkan anti-Kristen, provokasi ekstrim, dan hegemoni ideologi neo-Nazi. Untungnya pengadilan menolak semua tuntutan tersebut karena tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat. Saat itu, band sampai mendatangkan 2 pendeta Katolik untuk membuka diskusi terkait pandangan negatif masyarakat terhadap festival musik Hellfest. Saat diwawancara, band mengatakan jika Hellfest tidak pernah mempromosikan iblis, satanisme, atau kekerasan karena festival tersebut hanya menampilkan seni yang berani. Ia juga mengatakan jika Hellfest dibentuk untuk membuka kebebasan dan berdiri di atas prinsip yang memisahkan antara agama, budaya, dan urusan negara. Meski band mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak, namun ia tetap menggelar Hellfest di setiap tahunnya dengan bantuan hukum dan komunitas sosial yang sangat kuat. Pada tahun 2016, Hellfest kembali menjadi sorotan dunia karena mendatangkan Dawn, band Amerika yang dipimpin oleh Philip Anselmo, mantan vokalis dari Pantera. Hal itu terjadi ketika Dawn tampil, Philip menunjukkan salam Nazi dan berteriak White Power untuk mengenang Dimebag Darrell di akhir pertunjukannya. Aksi tersebut kemudian viral dan menyebar di media sosial hingga memicu kemarahan dari komunitas metal dan media global. Wali kota Paris sampai meminta Hellfest untuk tidak menampilkan kembali band tersebut karena tindakan Philip adalah bentuk rasisme dan intoleransi. Meski begitu, Hellfest tetap dengan keputusannya karena mereka hanya mengutamakan kebebasan berekspresi walaupun mereka sendiri tidak setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Philip. Namun, setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, Philip akhirnya membatalkan penampilan Hellfest berikutnya demi kebaikan bersama dan meminta maaf karena telah bertindak ceroboh yang membuat banyak orang kecewa. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, namun Hellfest tetap diselenggarakan dengan mendatangkan banyak band yang telah memiliki nama besar seperti Black Sabbath, Rammstein, Ghost, Slayer, dan masih banyak lagi. Nama Hellfest juga semakin dikenal setelah muncul dalam film komedi yang dirilis pada tahun 2018. Selain telah menyumbangkan ekonomi besar untuk negara Prancis, Hellfest terus berinovasi dengan panggung yang megah, dekorasi yang horor, dan berani mendatangkan banyak band internasional. Karena hal itu, Hellfest dianggap sebagai festival paling ambisius di dunia sampai disejajarkan dengan Wacken Open Air di Jerman dan Download Festival di Inggris. Pada tahun 2022, Hellfest kembali digelar dengan edisi spesial setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Festival tersebut menampilkan lebih dari 300 band papan atas seperti Metallica, Guns N' Roses, Scorpion, dan masih banyak lagi. Festival tersebut berhasil mendatangkan 400.000 penonton yang menjadikan Hellfest sebagai festival terbesar dalam sejarah musik metal di dunia. Bahkan, Hellfest sampai membuat program untuk menangani aksi kekerasan seksual, pengurangan plastik, dan transportasi kolektif untuk memudahkan para penonton. Pada tahun 2023, band dilaporkan atas tuduhan penggelapan dana festival sebesar 300.000 euro atau 5,7 miliar. Dalam persidangan, band dinyatakan bersalah dan jatuhi hukuman penjara selama 8 bulan yang ditangguhkan dengan membayar sejumlah uang jaminan. Ia juga dituntut untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan hingga dilarang menjabat sebagai presiden perusahaan selama 5 tahun. Meski band dipaksa mundur dari jabatannya, namun ia tetap berperan sebagai direktur festival sebelum digantikan oleh saudaranya pada tahun 2025. Terlepas dari masalah dan kontroversi yang terjadi, namun festival tersebut telah menjadi festival musik metal terbesar di dunia. Selain itu, Hellfest dikenal karena atmosfer komunitasnya yang kuat dan sangat solid antara sama metalhead. Bahkan karena identitasnya dianggap melawan arus, para metalhead menjadikan Hellfest sebagai simbol kemenangan budaya atas tekanan moral, sosial, politik, dan agama. Lalu film pun selesai.